Assalamualaikum, apakah kedengaran teman-teman suara saya? Kedengaran. Oke, kedengaran Mas. Oke. Ya, baik Pak, terima kasih teman-teman. Untuk share screen apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, NIM 109 dari kelompok 3. Aku moderator pada presentasi hari ini akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok 3. Nah, materi yang akan dibawakan oleh kelompok yaitu neraca pembayaran internasional. Untuk anggota kelompok ada Kak Maniki Wendy, Pujo Smedi, saya sendiri Lukman Hakim, kemudian Lima Rusdiana, Nirva Khotul Ola, Maudi Meilani, Andreas Tri Utamo, dan Amidita Sari. Untuk kemudian memasuki sesi presentasi, saya serahkan ke pemateri. Silahkan pemateri pertama. Baik, apa itu yang dinamakan neraca pembayaran internasional? Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lain pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran yaitu yang pertama ada debit, bertambahnya kewajiban atau utang pada penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Yang kedua ada kredit, yaitu bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Apa sih fungsi neraca pembayaran internasional bagi suatu negara? Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi seperti ekspor, impor, dan sebagainya. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap nasional. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Lanjut.
Komponen utama neraca pembayaran internasional. 1. Neraca berjalan. Current account. A. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. B. Neraca jasa. Neraca jasa mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. C. Neraca transaksi sepihak, dalam kurung transaksi unilateral. Neraca unilateral mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari atau ke luar negeri, tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Ayo silahkan dilanjut. Kok pada diam? Dua, neraca modal, capital account. Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan pinjaman dan penanaman modal, ekspor dan impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih, baik investasi jangka pendek atau jangka panjang. 3. Neraca moneter, monetary account. Neraca moneter mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF, serta memperlibatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Mekanisme harga. Mekanisme HUM adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran lewat perubahan harga-harga. Mekanisme harga ini bekerja secara penuh dalam arti bias membawa kembali neraca pembayaran ke posisi keseimbangan kembali dalam sistem standar emas penuh. Pada hakikatnya, mekanisme HUM masih bekerja dalam sistem-sistem moneter lain. Hanya saja tidak secara penuh. Dalam sistem-sistem lain, tidak bisa diharapkan bahwa mekanisme harga HUM saja bisa membawa neraca pembayaran ke arah posisi keseimbangan baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi arus perdagangan internasional. 1. Inflasi. Jika inflasi suatu negara meningkat dibandingkan dengan rekaan dagangannya, maka neraca berjalan negara tersebut akan menurun. 2. Pendapatan nasional. Jika pendapatan suatu negara meningkat dibandingkan negara rekanan dagangnya, maka neraca berjalan negara tersebut akan menurun.
3. Batasan pemerintahan. Pemerintah suatu negara dapat membatasi atau menghalangi impor dari negara lain. Dengan menggunakan batasan tersebut, pemerintah mengacukan arus perdagangan. 4. Kurs mata uang. Jika nilai mata uang suatu negara meningkat dibandingkan negara rekanan dagangnya, maka saldo neraca berjalan akan turun. 5. Interaksi antar faktor. Faktor-faktor di atas saling berinteraksi. Contohnya, saat inflasi naik, neraca berjalan turun. Namun, naiknya inflasi juga melemahkan nilai mata uang yang berakibat neraca berjalan naik. Karena itu, dampak inflasi bisa dihilangkan sebagian. Ya, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok. Untuk latihan soalnya bisa dilihat pada screen yang sudah saya bagikan. Kemudian memasuki sesi tanya jawab, silahkan teman-teman yang ingin ditanyakan. Silahkan mahasiswa yang lain boleh bertanya kepada kelompok 3. Minimal 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak, perkenalkan nama dan NIM terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emilia Windasari, NIM 096. Ingin bertanya, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi terjadinya defisit neraca pembayaran? Oke, terima kasih Mbak Emilia atas pertanyaannya. Kemudian akan didiskusikan terlebih dahulu kepada kelompok silahkan apabila teman-teman lain memiliki jawaban atas pertanyaan Mbak Emilia tadi bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Amelia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Amelia. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi terjadinya defisit neraca pembayaran? Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan ekspor, di mana ekspor harus lebih besar daripada impor, dan mengurangi impor, serta pemerintah menjaga jangan sampai tingkat inflasinya tinggi. Apakah puas dengan jawabannya, Mbak Emilia? Iya, cukup puas. Terima kasih. Oke, sama-sama, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Emilia atas pertanyaannya. Silahkan teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya mau nanya, Mas. Ya, silahkan Mbak, sebutkan nama dan NIM. Nama saya Siti Nurjana, NIM 191040110088. Ingin menanyakan, jelaskan dampak yang akan terjadi jika neraca pembayaran mengalami defisit. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul atas pertanyaannya. Untuk jawabannya akan didiskusikan oleh kelompok kami terlebih dahulu.
Mohon ditunggu sebentar. Tanya, Mas. Mas Roy, beritanya apa? Sebentar, Mas. Ini untuk pertanyaan dari Mbak Nurul akan saya jawab terlebih dahulu. Ya, jadi untuk dampak jika neraca pembayaran mengalami defisit, yaitu yang pertama, produsen dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang-barang impor, dan yang kedua, pendapatan negara sedikit sehingga utang negara bertambah besar. Dan yang terakhir, ketiga, perusahaan banyak yang gulung tikar sehingga pengangguran meningkat akibat PHK. Untuk jawabannya dari pertanyaan Mbak Nurul mungkin seperti itu. Bagaimana Mbak Nurul? Cukup puas atau kurang atas jawabannya? Sudah. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul atas pertanyaannya. Kemudian untuk teman-teman yang lain, ada yang ditanyakan lagi atau cukup sekian? Tanya, Mas. Saya, Mas. Oke, Mas Muhammad Nur. Silakan, Mas. Ya. Silakan, Perkenalkan, Mas. nama saya Muhammad Nur Arif, NIM 078. Saya mau tanya, jika neraca perdagangan suatu negara mengalami defisit, apakah neraca pembayaran tersebut akan mengalami defisit? Ya, baik, terima kasih Mas Arief atas pertanyaannya. Akan kami catat terlebih dahulu dan didiskusikan oleh kelompok kami untuk jawabannya. Mohon ditunggu sebentar. Mas Arief, tolong ulangi pertanyaannya ya. Silahkan Mas Arief, mungkin bisa diulangi dulu pertanyaannya agar dicatat oleh Mbak Mirva. Ya, Mas. Kita ulangi ya. Pertanyaannya seperti ini. Jika neraca perdagangan suatu negara mengalami defisit, apakah neraca pembayaran tersebut akan mengalami defisit? Oke, terima kasih Mas Arief. Sebelumnya, kelompok kita akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya Mas Arief. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain bisa membantu menjawab.
Terima kasih Mas Arief. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Arief. Pertanyaannya adalah, apabila neraca perdagangan suatu negara mengalami defisit, apakah neraca pembayaran juga akan mengalami defisit? Baik, saya akan jawab pertanyaannya. Tentunya tidak, karena neraca dagang bisa mengalami surplus lebih besar daripada neraca modal mengalami defisit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Neraca dagang mengalami defisit lebih besar daripada neraca modal mengalami surplus, maka neraca pembayaran defisit. Bagaimana Mas Arief? Oh, ya Mbak, siap. Terima kasih Mbak jawabannya. Mantap. Iya Mbak, sudah kedengeran tadi Mbak. Terima kasih Mas Arief. Ya sama-sama Mbak. Ya, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab bisa diakhiri atau lanjut Pak Hendri? Sudah semua dijawab? Sampun Pak, sudah. Oke, kalau sudah diakhiri enggak apa-apa. Ya, baik. Akan saya akhiri untuk presentasi hari ini dari kelompok 3. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan juga terima kasih karena telah menyimak. Mungkin saya selaku moderator akan mengakhiri presentasi dari kelompok 3 pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.